Bumi terus berputar, zaman terus berganti, termasuk angkatan kerja yang menjadi rekan kita maupun uh, teman kita di kesempatan kali ini. Dari mayoritas mungkin generasi kolonial, smart listeners kemudian berganti ke generasi milenial, sekarang ternyata Gen Z sudah mengisi slot-slot angkatan kerja, bahkan sudah memunculkan profesi baru dan mereka yang mengisi puncak kepemimpinan. Bagaimana kita harus bersikap dan apakah harus khawatir atau menarik diri? Di kesempatan kali ini, topik ini akan menjadi perbincangan kita dalam program Smart Happiness. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kita, motivator nasional, leadership and happiness, Arfan Pradiansyah. Halo, selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik luar biasa. Gimana Pak Arfan? Kalau saya Kabarnya? luar biasa bahagia ini, terutama karena uh, sepak bola kita ya. Yes. Timnas U23 nih, baru saja ya. Indonesia menang melawan Korea Selatan dengan skor 11-10. Dan itu memang agak menegangkan, karena sebenarnya ini sama kuat ya. Awalnya kan 2-2 ya, sama-sama skornya sama, dikasih perpanjangan waktu 30 menit masih sama juga, dan ujungnya adalah melalui tendangan penalti. Dan tendangan penalti itu kan sangat menegangkan ya nggak habis-habis gitu ya, kayak nggak kelar-kelar. Ini kayak drakor ini gitu ya. Benar-benar. Drakor nggak kelar-kelar, tapi alhamdulillah akhirnya kita menang gitu ya. 11-10 melawan tim Korea Selatan ya. Jadi ini very proud of you ya, timnas Indonesia U23. Dan ini sebetulnya kita sedang bicara mengenai generasi Z ini yang memenangkan, yang membawa mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia ya. Dan mudah-mudahan kita bisa sampai ke Paris ini ya, sebentar lagi nih. Amin, amin. Dan ini menjadi sebuah sejarah baru begitu ya Pak Arfan, setelah Ya, sepak bola kita kayaknya berdarah-darah begitu dan bikin betul, kecewa betul, terus ibaratnya. Sekarang kita bangga banget gitu rasanya. ya. Wah, luar biasa anak muda kita dan melawan Korea Selatan lagi ya. Betul, betul. Ini bukan ece-ece, ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Iya. Sampai di sosial media Pak Arfan ada yang bilang, Coach Sin, kalau misalnya dikeluarkan siap kok jadi WNI gitu. Dikeluarkan dari Korea siap kok Siap, Indonesia siap nampung ya. gitu kan. Luar biasa. Luar biasa Oke ini. Pak Arfan, tadi kan sudah diputarkan ini lagu sebelumnya yang tentu syarat akan makna. Apa sih hubungannya dengan topik kita di kesempatan kali ini? Ya, terima kasih banyak Audrey. Jadi lagu ini adalah lagu tentang Gen Z ya. Ya tadi juga kalau kita bicara mengenai timnas U23 itu juga kan para Gen Z kita ya, Generation Z ya. Jadi lagu ini oleh Henry Moody ya. Dia menyampaikan pesan ya tentang tantangan, tekanan dan perasaan kebingungan yang dirasakan oleh generasi Z dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika dunia saat ini. Ya. Nah, di lagu ini Henry Moody ini mengajak semua orang untuk lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan dalam interaksi mereka dengan orang lain dan di dunia sekitarnya gitu ya. Jadi ini benar-benar lagu yang menggambarkan mengenai kegelisahan, keresahan dari Gen Z ya. Mari kita simak sairnya. Breathe my life from my chest. Lose my mind, chase my breath, fast enough to break a sweat. Napalm skies, Billy said. Ya. Jadi merenggut hidup dari dadaku. Itu yang dirasakan itu. Kehilangan akalku, terengah-engah, cepat sekali berkeringat. Langit membara, kata Billy. Losing light as it spreads. Kehilangan cahaya saat ia menyebar. Counting time till this goes to bed. Menghitung waktu sampai menjelang tidur. Generation Z, chasing teens to the past tense. Ya, generasi Z mengejar masa remaja ke masa lalu. Now they are history, don't you see why I met them. Sekarang mereka tinggal sejarah. Tidakkah kamu mengerti kenapa aku marah? Such an irony that we preach, we must be more kind. Sebuah ironi yang kita khotbahkan, kita harus lebih baik. Is the dopamine so extreme when you damage living human beings? Apakah dopamin begitu ekstrim ketika Anda menghancurkan kehidupan umat manusia? If the screen is just vanished. Jika layarnya itu akan lenyap begitu saja. Would you be so mean when you lost all your power? I know the answer. Apakah kau akan begitu kejam ketika kamu kehilangan semua kekuatanmu? Aku tahu jawabannya. Nah, kira-kira begitu.
ya, lagu Generation Z dari Henry Moody. Itu Tasya. Baik. Ini benar-benar syarat akan apa yang dirasakan oleh para generasi Z begitu ya, Pak Arfan ya. Ya, betul. Dan ini sepertinya sangat memberikan kita pemahaman bagaimana ekspektasi dari generasi sebelumnya kepada generasi Z yang akhirnya menimbulkan pressure. Tapi kita akan sampai sana. Namun saya mau mencari dulu nih, Pak Arfan, korelasi atau hubungan antara topik pagi hari ini dengan happiness yang sering kita bahas di pagi hari. Sebenarnya apa tuh, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak ke Tasya ya. Jadi kalau 5 tahun yang lalu itu saya masih ngomong mengenai milenial tuh, 5 tahun lalu ya. Karena milenial mulai masuk ke dunia kerja, mulai membanjiri dunia kerja, bahkan menjadi mayoritas di dunia kerja. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan sekarang ini, di BUMN saja ya, itu rata-rata, kalau saya kan kebanyakan klien saya itu BUMN ya. Generasi milenial saja tuh sudah mencapai mayoritas sekarang ini, sudah 60-70% gitu. Jadi generasi X itu sudah menjelang pensiun gitu ya. Generasi baby boomer masih ada tapi hanya sedikit gitu ya. Dan sekarang ini mayoritas dikuasai oleh gen milenial ya. Tapi kemudian dan itu sudah menimbulkan ketegangan-ketegangan sebetulnya di dalam perusahaan, di banyak organisasi karena cara berinteraksinya generasi milenial itu rada berbeda gitu dengan generasi yang lebih senior. Nah, yang menarik ketika Gen Z mulai masuk ke dunia kerja, Gen Z itu sekarang itu usianya baru sekitar maksimal 29 tahun. Ya, kalau Tasya jadi masih Gen Z atau milenial nih? Aku masuk Gen Z nih. Gen Z, oke. Gen Z itu sekitar 29 tahun, yang paling seniornya itu 29 tahun. Jadi kalau sudah usia 30 ke atas itu sudah termasuk dalam generasi milenial. Nah, Gen Z masuk ke dunia kerja 5 tahun lalu kita belum lihat gitu. Ya, belum ada sebuah masalah gitu. Tapi ketika sekarang ini sudah mulai bermunculan masalah. Masalah dalam hal apa? Dalam hal interaksi dan komunikasi. Karena ternyata Gen Z ini punya cara berinteraksi yang berbeda lagi dengan milenial gitu. Jadi milenial saja sudah membuat generasi X dan baby boomer itu pusing gitu. Ya, bagaimana nih cara berinteraksi dengan milenial? Nah, Gen Z ini lebih bikin pusing lagi gitu ya, karena caranya lebih berbeda lagi ya. Mereka sangat apa istilahnya? Digital native gitu ya, karena memang awal dari mereka mengenal kehidupan ini adalah melalui dunia digital. Masih kecil aja udah pada megang handphone, udah pada megang iPad gitu ya, udah pada nonton YouTube, itu masih umur 2 tahun, 3 tahun. Jadi mereka sangat terampil gitu dalam berkomunikasi melalui digital. Tapi ternyata ada masalah ketika komunikasi itu kan di kantor itu kan bukan melalui digital, tapi melalui interaksi yang real. Nah, itu yang kemudian menimbulkan ketegangan. Nah, kalau demikian, maka kita akan banyak nanti meluangkan waktu untuk membicarakan mengenai masalah-masalah yang sesungguhnya tidak perlu kita bicarakan. Kalau kita paham ya bahwa Gen Z itu sebenarnya kayak gini nih gitu. Karena kalau masalah-masalah yang tidak perlu yang muncul, itu pasti akan mengurangi produktivitas kita, mengurangi kebahagiaan kita, mengurangi kenyamanan kita dalam berinteraksi. Ya, karena salah satu komponen dari kebahagiaan, kalau saya pinjem rumus yang dikemukakan oleh pakar kebahagiaan dunia atau pakar psikologi positif dunia, saya pernah berapa kali ketemu beliau juga, Profesor Martin Seligman, dia mengatakan rumus kebahagiaan itu disingkat PERMA, dia bilang gitu. PERMA itu P-nya adalah positive emotion, E-nya adalah engagement, R-nya adalah relationship. Nah, ini relationship-nya jadi bermasalah nih ya. M-nya adalah meaning, A-nya adalah achievement atau accomplishment gitu. Jadi relationship itu merupakan salah satu unsur dari yang namanya happiness gitu. Nah, ketika relationship-nya terganggu karena cara berkomunikasi yang berbeda, maka happiness pasti akan terpengaruhi. Nah, itu yang nanti akan menjadi topik perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita coba ngertiin deh, Gen Z ini maunya apa. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya Gen Z juga harus paham Gen X itu maunya apa gitu. Baby boomer maunya apa. Nah, itu. Siap. Berarti kita akan melihat dari dua sudut pandang begitu ya Pak Arfan ya. Yes, dari Tasya. bagaimana si pelaku Gen Z-nya, mohon maaf ya generasi senior saya ini Gen Z. Nah, kemudian dari para generasi lainnya, milenial, kemudian baby boomers mungkin, atau generasi-generasi lain.
Kita akan masih bahas, Pak Arfan, namun kita jeda Yap. dulu sejenak ya. Smart listeners tetap bersama dengan kami, 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Kami jeda. Smart listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness, masih bersama dengan Pak Arfan, motivator nasional leadership and happiness. Di kesempatan kali ini kita masih berbincang seputar Gen Z has arrived. Are you prepared? Sudah bersiapkah Anda untuk menghadapi generasi Z ini? Atau Anda para generasi Z sudah bersiapkah Anda untuk menghadapi dunia? Karena tentu banyak tantangan dan juga hal-hal yang harus kita sadari, harus kita hadapi begitu smart listeners terhadap dunia ini. Karena generasinya nggak cuma Gen Z doang nih. Ada generasi sebelumnya yang harus kita pahami dan generasi sebelumnya juga harus memahami generasi yang sekarang. Pak Arfan, tadi sempat menyinggung soal Gen Z ini yang ternyata pola berkomunikasinya ini digital native. Bukankah kalau misalnya disamakan dengan zaman sekarang, ya itu memang kemajuan zaman kini gitu kan Pak Arfan? Bukankah harusnya generasi sebelumnya yang harus berusaha gitu, mengikuti? Nah, ini gimana nih Pak Arfan pandangannya? Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Sebagai pengantar dulu ya, supaya nanti smart listener yang mendengar tidak kebingungan gitu ya. Jadi generasi-generasi itu ada macam-macam gitu ya. Yang pertama adalah generasi tradisional. Kita mengatakan itu ya, generasi tradisional atau yang suka dibilang juga sebagai silent generation gitu ya. Itu adalah generasi tahun 1945 ke sana gitu. Ya, jadi yang paling junior dari generasi tradisional itu adalah yang hari ini berusia berapa itu? Kalau 1945 berarti 79 tahun. Gitu ya. Jadi yang berusia 79 tahun itu dan usia yang lebih senior itu adalah generasi tradisional. Di tempat kerja ini kemungkinan sudah tidak ada lagi generasi tradisional ini ya. Yang ada di tempat kerja itu hanya ada 4 generasi ya. Yaitu generasi baby boomer. Baby boomer itu yang lahir dari tahun 1946 sampai tahun 1964. Gitu ya. Jadi yang paling junior dari generasi baby boomer itu usianya sekarang ini sudah berapa itu? 60 tahun ya, sudah 60 tahun itu. Jadi kalau Anda berusia 60 tahun ke atas, itu tanda bahwa Anda adalah generasi baby boomer gitu. Oke. Nah, di bawah itu adalah generasi X. Generasi X itu adalah orang-orang yang lahir dari tahun 65 sampai tahun 80. Jadi usianya itu generasi X itu dari umur 44 ya, 44 tahun. Kalau Anda berusia 44 tahun sampai dengan 59 tahun gitu, Anda termasuk dalam yang namanya generasi X. 44 sampai 59 gitu ya. Nah, saya termasuk itu. Ya karena usia saya kan 40-an ya, 40 plus ya usia saya ya. Jadi saya termasuk dalam generasi X itu ya. Jadi dari 44 sampai 59. Kemudian milenial. Nah ini, generasi milenial adalah yang lahir dari tahun 81 sampai tahun 95. Ya, jadi usianya antara berapa tuh Tasya ya? 81 tuh berarti 43 ya, yang paling tua itu 43 sampai lahir tahun 95, berarti itu umurnya 30. Nah, itu ya. Jadi kalau Anda berada pada range antara 30 tahun sampai 43 tahun itu Anda namanya generasi milenial. Gitu ya. Nah, nanti generasi milenial itu juga kita bagi dua tuh, Tasya. Ada generasi milenial yang usianya udah 40-an itu dia masih lebih gampang, lebih nyaman ngomong dengan generasi X. Karena dia mengalami sejarah yang sama, khususnya sejarah dalam dunia digital gitu, ya. Bagaimana dia terpapar dengan dunia digital? Karena tidak semua generasi milenial itu ketika lahir terpapar dengan digital, tidak semua, ya. Karena generasi milenial itu kan merupakan generasi peralihan gitu ya, peralihan dari teknologi tradisional menuju teknologi digital. Itu peralihannya itu di generasi milenial. Jadi kalau Anda adalah generasi milenial yang lahir di tahun 80-an, masih angka 80, ya,
85, 86, 87, 88, 89, itu Anda ketika lahir itu belum langsung terpapar dengan dunia digital. Otomatis Anda nanti masih akan lebih nyaman berkomunikasi dengan generasi X gitu. Tapi kalau Anda adalah generasi milenial yang lahir di tahun 90-an gitu ya, udah masuk 91, 92, 93, 94, 95, itu Anda ketika lahir pun udah langsung sama orang tua Anda tuh udah dikasih HP gitu ya. Jadi udah lihat iPad, jadi udah terpapar dengan dunia digital sehingga cara berpikir Anda, cara bertindak Anda, cara berkomunikasi Anda itu sudah mengarah kepada generasi Z nanti gitu. Jadi milenial tuh nggak bisa dilihat sebagai sebuah generasi yang punya yang punya kesatuan cara komunikasi. Itu ada dua nanti, generasi milenial yang lahir tahun 80-an dan generasi milenial yang lahir tahun 90-an. Nah, generasi Z adalah generasi yang lahir di tahun 96 sampai dengan tahun 2012. Gitu ya. Berarti usianya itu sekitar 29, yang paling senior itu 29, 28 29 itu. Usia yang paling senior, yang paling junior itu usianya sekitar berapa itu? 12 tahun ya gitu ya. Jadi ini masih muda nih gitu ya, dan memang baru memasuki dunia kerja. Nah, generasi Z ini karena dia sejak lahir sudah terpapar dengan digital, maka dia sangat ahli gitu. Dia punya kecakapan teknologi yang sangat baik. Dia menguasai berbagai aplikasi, berbagai platform digital yang terbaru gitu. Dia sangat terampil dalam berkomunikasi secara online. Tetapi, nah ada tapinya. Karena generasi Z ini sangat terampil berkomunikasi secara online, bahkan dia lebih banyak menggunakan online ketimbang offline. Kalau zaman saya ingat dulu, zaman saya masih kecil itu ada banyak sekali permainan yang bisa saya mainkan, tapi kalau yang namanya main itu harus sama temen. Ya, mulai dari zaman dulu tuh ada saya merasakan main petak umpet. Itu kan sama temen, kan nggak mungkin main petak umpet itu secara digital, kan nggak mungkin. Ya kan? Kemudian main kelereng gitu kan. Yang perempuan main bekel, itu kan generasi X dulu tuh kayak begitu. Artinya apa? Harus ada interaksi dengan orang. Tahu nggak main benteng? Tahu. Jadi setiap apa namanya, jadi grup A lawan grup B gitu. Nah, kita itu semuanya punya benteng. Benteng itu kayak boleh tembok atau tiang gitu. Pokoknya itu nggak boleh disentuh sama lawan gitu. Nah, kalau disentuh sama lawan berarti kita kebobolan gitu. Kayak sepak bola kebobolan gitu. Nah, itu namanya main benteng gitu. Itu generasi X semacam saya itu sangat menikmati gitu. Sangat menikmati. Nah, permainan-permainan itu kan sekarang sudah sangat jarang ya dialami oleh generasi Z. Mereka lebih suka kalau main ya game online kan seperti itu. Sehingga tidak berinteraksi menghadapi manusia gitu. Sehingga mereka, walaupun mereka sangat digital savvy, sangat terampil, canggih berkomunikasi dengan berbagai aplikasi dan platform digital, tetapi ketika berhadapan dengan manusia itu kurang canggih. Nah itu. Nah, disinilah nanti yang menjadi awal dari berbagai masalah interaksi, komunikasi, dan bahkan konflik-konflik yang terjadi antara Gen Z dan generasi-generasi senior, yaitu generasi milenial maupun apalagi generasi X gitu. Di tempat kerja tentu saja, kita bicara nih di tempat kerja ya, bukan dalam kehidupan di keluarga ya. Jadi itu alasannya ya. Jadi mereka itu sangat ahli dalam digital, online, tetapi akibatnya menjadi kurang ahli dalam berkomunikasi secara langsung. Itu Sosial awalnya. skillnya miss begitu ya Pak Arfan ya. Betul. Karena nggak terbiasa gitu. Karena mereka agak kaget gitu. Oh, ini aturan mainnya berbeda loh gitu. Antara dunia digital dengan dunia offline itu aturan mainnya berbeda. Ya. Oke, Pak Arfan, kita akan membahas hal ini lebih mendalam lagi. Namun kita harus jeda sejenak agar tidak terpotong begitu ya, agar pembahasan lebih komprehensif. Apalagi kalau misalnya kita ngomong generasi Z begitu yang apa-apa sekarang digital, kemudian main game aja sekarang bisa secara online. Bahkan Pak Arfan, kita main petak umpet begitu ya, itu juga udah ada loh game online-nya. Iya, jadi udah nggak usah ngumpet lagi, nggak usah ngumpet di real life gitu kan. Ini tangan aja tuh udah bisa ngumpet begitu. Kita akan masih membahas seputar hal ini, Smart Listener 0812 11 12 959. Sekali lagi saya ulangi, itu bisa menjadi link Anda. Anda juga bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Live chat di sana bisa Anda gunakan untuk bergabung bersama dengan kami. Berkomentar,
ataupun bertanya, boleh, silahkan nanti akan kami bacakan. Kami akan kembali untuk satu sesi selanjutnya, tetap bersama kami dalam program Smart Happiness.